Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Tadi di kolom komentar ada kawan-kawan yang menyarankan untuk mengulas permainannya Arjun Erigaisi di turnamen Sharjah Master 2023 yang digelar di Uni Emirat Arab. Dan turnamen ini sudah berakhir kawan, dimenangkan oleh Arjun Erigaisi dengan perolehan 6,5 poin dari 9 game yang dia mainkan. Hasil dari 5 kali kemenangan, 1 kali kalah, dan 3 kali remis kawan. Arjun ini melebihi ekspektasi kita dari pemain-pemain India lainnya kawan. Tahun 2020-2021 kita diperkenalkan Pragnananda yang digadang-gadang sebagai bocah ajaib dari India kawan. Tapi 2 tahun ini Pragnananda kiprahnya sudah agak mulai redup kawan. Dia sulit menembus angka 2700, sedangkan ada 2 pemuda India lainnya yang juga sangat bagus permainannya, yaitu Domaraju Gukesh dan salah satunya juga ini adalah Arjun Erigaisi yang sudah sering kita lihat di event-event papan atas. Oke, sesuai requestan dari kawan-kawan tadi, kita akan mencoba melihat permainan game terakhirnya Arjun Erigaisi di babak ke-9 menghadapi pecatur asal Uzbekistan Nordibek Yakubov kawan. Sekali lagi selamat buat Arjun Erigaisi yang menjuarai event tahunan ini dari Sharjah Master 2023. Langsung saja kita lihat permainannya game terakhir dari Arjun kawan. Pegang putih bermain dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4 pembukaan Italia, gajah C5, Giojo Piano kawan. Pion C3 pilihan utama, kuda F6, di sini pion D3 dan di sini rokade. Masih teori pembukaan Italia walaupun langkah rokade ini tidak sepopuler pion D6 kawan. Langkah utamanya adalah pion D6, kemudian biasanya di sini putih akan membalas dengan langkah rokade, mengamankan diri. Hitam sedikit menunda rokade, bermain dengan pion A6 untuk mencegah pergerakan. Pion-pion ini didorong maju, memberikan ruang bagi gajahnya bersembunyi untuk menjadi sniper kawan. Kemungkinan gajah akan ditarik mundur ke petak B3 terlebih dahulu, juga untuk menghindari serangan dari kuda di sini. Dan di sini gajah bisa ditarik mundur ke petak A7 juga untuk menghindari tempo, bermain dengan pion D4 putih kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Di sini rokade lebih dipilih oleh Yakubov. Arjun juga rokade. Kemudian pion D6 masih pilihan utama kawan, yang biasanya akan berlanjut dengan langkah seperti ya di sini putih bisa melanjutkan dengan gajah ini ditarik mundur ke B3 atau pengembangan kuda B berkembang ke petak D2. Pion H3 juga bagus untuk kontrol petak G4 agar gajah ini tidak pressure kuda ini kawan, bisa jadi pilihan. Tapi yang paling banyak adalah gajah B3, kemudian pion A6 hampir sama jalurnya kawan walaupun urut-urutannya sedikit berbeda. Kuda B ke D2 dan di sini hitam juga bisa melanjutkan gajah seperti tadi bisa ditarik mundur ke petak A7. Tapi Yakubov langsung dobrak petak pusat, pion D5 dia mainkan, pion E pukul pion D5 diterima oleh Arjun, diambil balik dengan kuda, dan di sini ada benteng E1 kawan, coba pressure pion bersama kuda, kuda dipin dengan gajah G4, pion H3 usir gajah terlebih dahulu, gajah dipertahankan untuk pressure kuda F3 ini mundur ke petak H5, dan di sini Arjun mulai bermain di sisi menteri dengan pion B4. Dan gajah mundur ke petak E7. Langkah yang kuat menurut Stockfish gajah ke E7 kawan. Kalian masih bisa menempatkan gajah ini untuk tetap pressure petak F2 ini yang biasanya akan berlanjut dengan pion A4. Kalian buka ruang untuk gajah dengan pion A6. Bisa kalian lakukan. Kemungkinan di sini benteng ini kawan atau pengembangan kuda B ke D2 juga bisa dilanjutkan oleh putih. Benteng ini diangkat, bukan benteng yang ini, kalau diangkat ya terlalu dini untuk diangkat. Mengangkat benteng ke petak A3 di sisi kiri, pilihan dari Stockfish. Gajah dipertahankan mundur ke petak E7, pilihan yang kuat kawan. Dan di sini pion B5 ancam kuda, kuda ke A5 ancam gajah. Dan di sini kawan benteng ambil pion E5, double attack terhadap gajah ataupun kuda di pusat. Dan di sini Stockfish menyarankan kuda ini bergerak mundur ke petak F6 kawan. Untuk menghindari tekanan, kembali ke posnya, memberikan backup bagi gajah. Tapi Yakubov memilih menukarkan gajah terangnya dengan gajah sikat kuda F3. Dan di sini diambil balik oleh menteri, kuda mundur ke B6, pressure gajah di petak C4. Dan gajah ditarik mundur ke petak B3 untuk menantang pertukaran di petak B3. Jika diambil oleh kuda, benteng mempunyai lajur yang semi terbuka dan putih akan mempunyai kumpulan pion yang solid nanti di pusat kawan dengan 2 pionnya ini. Ditolak dengan langkah gajah F6 serang benteng, dan di sini benteng turun ke petak E4 merupakan pilihan dari Stockfish tapi memilih benteng F5.
Yakubov menantang pertukaran pion, diterima oleh Arjun. Pion B pukul pion A6, diambil oleh benteng. Kemudian kuda siap sikat gajah. Jika diambil, hitam mendapatkan benteng. Gajah dipertahankan Arjun ke C2. Barulah di sini benteng E8, awas, ancaman baris belakang. Blokade oleh Arjun dengan gajah E3. Yakubov melanjutkan dengan pion C6. Kalau Stockfish menyukai benteng ini diangkat naik kawan ke peta E6 terlebih dahulu. Masih cukup logis bermain dengan pion C6 untuk blokade kawan diagonal terang ini, ataupun untuk dukungan nanti bagi kudanya ke pusat. Dan dilanjut dengan langkah pengembangan kuda D2. Sepertinya Arjun ini mengembalikan kelebihan pion di peta C3 ini kawan. Dan diambil oleh gajah. Tapi kalian juga harus berhati-hati, sekarang pion F7 ini mendapatkan tekanan berat dari putih. Tapi Arjun tidak berani ambil kawan, bermain dengan benteng B1 terlebih dahulu. Kalau kalian ambil pion ini, ya benteng ini bisa jatuh. Mungkin kalian punya ide nanti blokade membuka diagonal terang, menteri siap bergerak ke lajur G, ke lajur H, memberikan ancaman skakmat. Sudah kalah cepat kawan, tidak langsung ambil benteng di sini, tapi mengadu menteri kawan ke pusat. Nanti bisa mendapatkan benteng yang di sini ataupun benteng yang di sini kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi memilih dengan langkah benteng B1 terlebih dahulu, selain pressure lajur B juga menghindari ancaman gajah, jelas di sini pion G6. Stockfish juga menyarankan benteng ini kawan dikorbankan untuk sementara waktu, sikat gajah E3. Jika diambil oleh menteri di sini, kalian bisa melanjutkan dengan kuda ke pusat kawan. Untuk lindungi gajah, ancam menteri dengan tempo menempatkan kuda di pusat. Tapi di sini memilih dengan langkah pion G6, membuka ruang bagi gajahnya jika nanti ingin di Viagento, tapi menyerahkan pion F7 diambil oleh Arjun, benteng ambil pion F7. Sekarang benteng sikat gajah E3, langkah terlambat kawan. Idenya seperti ini. Kalau diambil oleh menteri, benteng ini tewas oleh raja. Kalau diambil oleh pion, kuda ini tewas karena tidak ada lagi yang menjaga. Memang terlihat untung satu perwira kawan, tapi langkah ini adalah langkah blunder. Di sini Arjun ambil benteng menggunakan pion, sekaligus untuk juga membuka akses benteng bersama menterinya nanti kawan, ditumpuk di lajur F. Tetapi dia korban kuda D2 diterima oleh Yakubov, pilihan terbaik. Tapi ada benteng F1, awas ada ancaman skakmat. Benteng mundur ke A8, pertahankan baris belakang. Menteri usir gajah terlebih dahulu atau bergerak ke peta E4 ini juga bagus. Menteri mundur ke F2, serang gajah. Gajah ke C2 dan pion D4 kawan. Blokade diagonal gelap tidak memberikan kesempatan gajah membantu pertahanan. Sekaligus juga membuka akses gajahnya, snipernya untuk mengincar peta G6. Di sini kuda D5, sudah terlambat kawan, dan gajah meluncur ambil pion G6. Lagi-lagi ancaman skakmat sudah tak terhentikan. Stockfish menghitungnya 12 langkah lagi skakmat. Dan Yakubov melanjutkan kuda ambil pion E3. Benteng dikorbankan skak di peta G7. Yakubov menyerah di langkah ke-27. Jelas sudah kawan ancamannya skakmat. Kalau tidak mau ambil, bergeser ke sini, ya diikuti dengan benteng ambil pion di sini, skak lagi kawan, bergeser, diikuti menteri meluncur ke F7 skakmat. Kalau benteng ini langsung diambil, menteri tetap meluncur skak, bergeser, menteri sikat skak, bergeser lagi, diikuti menteri ke sini skakmat, sudah. Oke, itulah kawan game terakhir dari Arjun Erigaisi, menang sangat cepat kawan di langkah ke-27 dan menyisakan kontrol waktu 30 menit. Sangat cepat permainan Arjun melawan Yakubov ini. Oke, admin ucapkan selamat sekali lagi buat Arjun Erigaisi yang memenangkan turnamen Sharjah Master edisi ke-6 tahun 2023. Kita tunggu saja kawan grand final antara Fabiano Caruana versus Nordibek Abdus Satrop di turnamen online Champions Chess Tour. Seri ketiganya Chess Kid Cup kawan. Apakah Caruana bisa membalas kekalahan atas Nordibek Abdus Satrop di babak sebelumnya ataupun juga memenangkan turnamen ini? Karena seri kedua beberapa bulan lalu kawan, Caruana ini dikalahkan oleh Hikaru Nakamura di partai Grand Final. Oke, semoga permainan dari Arjun tadi bisa menghibur kalian. Kita tunggu saja Champion Chess Tour nanti malam. Besok pagi insya Allah kita akan ulas. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.